Orang bilang menangis membuktikan bahwa kita orang yang merasakan kesedihan. Sehingga kita sering sekali berpura-pura kuat dengan menahan air mata. No. Aku banyak membuktikan senyum adalah caraku untuk menyembunyikan semua luka itu. Ya, silakan tertawa jika kau merasa kuat. Silakan menangis jika kau tak tahan. Tuhan menciptakan air mata kita bukan untuk ditahan. Bahkan Dia mengatakan Dia menampung air mata kita. So, duka dan luka sebenarnya wajar menerpa kehidupan kita. Yang tidak wajar adalah menyangkalnya dan mengatakan ini tidak nyata. Tidak. Hidup tidak sebaik itu. Dunia tidak seadil itu bagi kita. Tapi apakah ada secercah cahaya bagi kita untuk berharap kepada Dia? Tentu ada. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kata-kata itu ditujukan kepada Yosua yang masih muda, yang ingin memimpin bangsa Israel. Peristiwa aneh menurut saya, seorang pahlawan perang hampir tidak ingin mau memimpin bangsa Israel. Tapi dari situ kita belajar ternyata kekuatan yang besar pun tak akan pernah mampu menahan tanggung jawab sebesar itu. Kita hidup sekarang dengan tanggung jawab yang ada. Tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap teman, sahabat, pasangan, dan semua yang kita katakan. Benar, itu tanggung jawabmu. Tanggung jawab terhadap apa yang pernah kau janjikan, tanggung jawab terhadap apa yang pernah kau katakan, tanggung jawab atas hidupmu. Di situ terletak jiwa dan hatimu. Tapi siapa yang pernah mampu menanggung semua duka ini, gitu ya? Tapi siapa yang pernah sanggup menerima luka sebesar ini? Kita merasa Tuhan sedang mempermainkan kita dengan kuasanya dan kehendaknya. Kita merasa dunia tak pernah berpihak kepada kita dengan semua kesedihan yang kita rasakan. No. Oleh sebab itu saya katakan, kamu boleh menangis. Keluargamu meninggalkanmu. Perkelahian dalam keluarga, perceraian terjadi, kecelakaan, penyakit yang tiba-tiba datang, kanker, tumor, semuanya itu tidak pernah kita ingin menerima, kita tidak pernah sanggup menanggungnya. Oleh sebab itu saya katakan, menangis jika kamu tak kuat menahan air matamu. Tuhan lihat tiap tetes air matamu. Dan jangan pernah membenci orang yang melukaimu. Jangan. Usahakan untuk tetap berdoa kepada mereka, membahagiakannya dengan doa-doamu. Tuhan merelakan dirinya dijual oleh Yudas karena Dia tahu lewat hal itu Dia melakukan hal besar. Harusnya kita sadar bahwa lewat duka yang orang yang buat, lewat luka yang mereka ukir di hatimu, harusnya kamu sadar ada peristiwa yang lebih besar yang Tuhan ingin katakan kepada kamu. Dan saya percayai hal itu, bahwa di setiap langkah hidup saya akan berjuang. Saya tidak mau berhenti ketika orang melukai saya. Saya tidak mau berhenti ketika duka dan malapetaka menghampiri saya. Saya akan katakan, saya akan hadapi semua itu karena Tuhan bersama dengan saya. Tapi jika Tuhan tidak bersama saya, maka habislah saya. Sekali lagi saya ingatkan, kamu boleh menangis.
Kamu boleh berteriak ke arah lautan. Kamu boleh sorak dan teriakan apa yang ingin kamu katakan, begitu ya. Seperti mau mati rasanya. Kamu tak perlu dengarkan ini sampai selesai jika kamu sudah muak dengan kata-kata saya. Kita manusia yang sama dengan hati yang berbeda. Kita manusia yang sama dengan persoalan dan tanggung jawab yang berbeda. Kita manusia yang sama dengan permasalahan hidup yang menimpa kita dengan kapasitas yang berbeda-beda. Ada orang yang sanggup menghadapinya, ada orang yang tidak sanggup menelan ludah kepahitannya. Pesan saya jangan berhenti. Pesan saya jangan menyia-nyiakannya. Jadikan luka itu menjadi suka yang sangat besar. Mari kita bangun bersama. Mari kita bangkit bersama. Baik secara ekonomi, baik secara fisik, pemikiran, kerohanian dan karakter. Mari kita bangkit bersama. Kita tahu dunia tidak sedang baik-baik saja. Tapi kamu harus memperbaikinya. Jangan mengharapkan orang lain. Jangan mengharapkan siapa-siapa kecuali Tuhan. Dan cobalah berjalan menghadapi duka itu. Dan cobalah berjalan menghadapi goresan luka itu. Ingat, Dia merindukanmu sebelum kau merindukannya. Begitu juga dengan aku, merindukanmu sebelum kau mengatakan semua rindu itu. Thank you.